beliau pernah bercerita saat malam si Mbah Jiwo ini bermimpi bertemu dengan perempuan yang sangat cantik katanya. Setelah Mbah Jiwo cerita pengalaman horornya tersebut, tiba-tiba saya kepikiran, wah sebenarnya asik ya bisa bertemu dengan perempuan itu. Terus saya kebangun itu kan kondisinya saat itu lagi gerimis dan juga lagi ada kabut kan awalnya. Seakan-akan cahaya itu manggil saya buat kesana, buat ngikutin saya itu. Wah, seperti itu. Tolong, seperti itu. Saya nyasar. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya. Kali ini di Om Mamat season 3. Kamu yang takut atau mereka yang lari? Malam Jumat waktunya sama narasumber. Nah kalau kalian lihat setting kita agak beda karena memang RJL lagi ghost to Surabaya. Nah, sekarang di samping gue udah ada Mas Yoga nih, yang memang punya pengalaman tersesat 3 hari di Gunung Sindoro. Selamat malam Mas Yoga. Iya, selamat malam. Akhirnya ketemu juga Mas, kita. Setelah kita Zoom waktu itu ya. Iya, jadi buat kalian yang belum tahu, Mas Yoga ini dulu pernah jadi narasumber di RJL 5, Om Mamat season 2. Dimana pada saat itu lagi pakai Zoom doang jarak jauh ya. Karena emang lokasi kita tuh cukup jauh. Tapi akhirnya sekarang kita ketemu langsung karena emang jujur audio terus visual kan juga kurang bagus lah kalau jarak jauh kayak gitu. Saat itu tersesat 3 hari sendirian lagi. Apa yang dirasakan Mas? Kalau yang dirasakan pastilah takut, pasti ada. Cuma karena ada naluri buat bertahan hidup, mau nggak mau saya harus bisa. Gitu aja. Sempet minum air kotor juga ya, genangan ya kalau iya, salah. Jadi genangan air hujan itu saya minum. Jadi ambil yang atasnya biar yang kotornya itu nggak ikut gitu sih Mas. Tapi ya ada tanah-tanahnya gitu kan. Pasti, warnanya agak kecoklat-coklatan gitu sih Mas. Airnya coklat lagi. Iya. Cerita ini ya dulu sempat viral ya di media sosial ya, pengalaman Mas Yoga ini. Iya benar Mas. Kebetulan waktu itu saya ngirim cerita ke salah satu berita di Instagram. Dan kemudian di-repost kemana-mana. Karena kan memang ada tim SAR juga yang terlibat dalam pencarian. Iya, betul sekali. Baik, ditahan dulu ceritanya Mas Yoga. Sebelum gue lanjutkan, kayak biasa, dukung terus konten-konten RJ5 dengan cara subscribe, like, komen, share yang banyak biar kita makin semangat bikin videonya. So, gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Cerita ini saya alami tahun 2018. Jadi waktu itu saya merencanakan melakukan pendakian selama 1 minggu di 3 gunung, Sindoro, Sumbing, dan Prau waktu itu. Dan memang kebetulan karena waktu pendakian yang cukup panjang, saya tidak izin orang tua karena takut kalau tidak dibolehkan waktu itu ya, karena memang waktunya yang cukup panjang ini. Singkat kata kita menyiapkan perlengkapan dari carrier dan lain-lain, dan teman saya kebetulan baru beli tenda waktu itu.
karena barangnya masih dikirim, jadi kebetulan memang hari itu saat hari pemberangkatan si tenda ini harusnya sampai pagi hari, tapi entah mengapa tiba-tiba kok belum, tenda ini gak sampai-sampai. Akhirnya saya dan teman saya, ya udahlah kita tunggu sampai batas akhir sebelum kita berangkat, setengah jam sebelum berangkat. Kapan tuh? Di hari Minggunya kebetulan Mas. Jam? Sekitar sebelum keberangkatan mungkin sekitar jam 5 ya, sebelum maghrib kan. Sekitar jam 5 gitu. Alhamdulillah tendanya datang sampai rumah. Kita langsung cepat-cepat berangkat karena memang bisnya kurang lebih kan sekitar setengah 6 ya waktu itu. Jadi perjalanan benar-benar mepet banget. Untungnya kekejar bisnya itu. Kebetulan memang karena waktu itu untuk tiket bis itu kami sudah pesan online pulang pergi. Kami cuma menunjukkan boarding pass-nya aja kan waktu itu. Tiba-tiba keanehan-anehan itu muncul. Salah satunya adalah nama saya yang di tiket di HP saya itu tidak terdaftar di kernet bis tersebut. Padahal udah bayar di aplikasi. Iya benar, padahal udah bayar di aplikasi dan pesennya bersamaan dengan si Ucok ini. Sedangkan namanya ada nama teman saya. Jadi Ucok terdaftar. Iya. Mas Yoga nggak terdaftar. Iya benar. Padahal handphonenya Mas Yoga yang daftarin. Kebetulan waktu itu daftarnya sendiri cuma bareng memang. Dan memang sama-sama berhasil pendaftarannya kan. Terus ya karena keneknya udah bilang ini, santai aja Mas, nggak apa, nanti biar saya konfirmasi ke pihak adminnya. Akhirnya ya saya udah tenang kan. Keneknya udah bilang gitu nggak apa karena saya udah ada bukti pembayaran. Singkat kata sampai di pos Kledung waktu itu ya. Ternyata waktu sebelum nyampe itu saya udah pesan dulu sama Kernek itu kalau akan berhenti di pos pendakian Kledung dan Kerneknya itu sudah mengiyakan tahu tempatnya. Nah kok tiba-tiba Kerneknya itu ngasih tahu kalau ternyata posisinya itu dia kelewatan 500 meter dari pos pendakian. Jadi akhirnya saya akhirnya turun di pinggir jalan itu, jalan kaki. Saya turun kurang lebih sekitar jam 4 sebelum subuh kok itu Mas waktu itu. Akhirnya saya jalan ke base camp Kledung sampai istirahat dan sekitar jam 7 atau jam 8 gitu saya daftar Simaksi untuk pendakian. Maaf sebelumnya mungkin saat saya bercerita agak terlihat gemetar, memang karena ada sedikit gangguan di fisiologi saya. Oke, saya lanjutkan cerita. Sekitar jam 7, saya melakukan pendaftaran Simaksi untuk pendakian dan melakukan perjalanan bersama teman saya, si Ucok ini. Kebetulan memang si Ucok ini orangnya agak sompral. Jadi ya... Jadi dalam pendakian agak sompral gitu ya? Iya. Karena emang sifatnya sebelum mendaki pun begitu. Iya, saat kumpul pun memang ya kayak seperti itu sih. Jadi waktu itu kita berangkat sekitar jam 8 gitu ya, setelah persiapan sekitar jam 8, jam 9 gitu. Sampai di pos 3 di salah satu tempat area camp gitu. Kebetulan di tempat camp itu kalau nggak salah sekitar ada 3 atau 2 tenda waktu itu di situ. Dan karena memang di situ kebetulan saya lihat, di sini babinya banyak ya. Jadi di situ ada beberapa babi yang berkeliaran memang. Saya istirahat di warung yang memang ada di situ. Sambil ngobrol sama yang punya warung. Yang punya warung ini kebetulan namanya Mbah Jiwo. Salah satu mungkin yang bisa dibilang cukup terkenal di sana ya? Iya benar. Kalau para pendaki menganggapnya sebagai sesepuh sih, seperti itu. Nah, saya setelah ngobrol dan basa-basi gitu, saya ditawarkan untuk tidur di warungnya aja, nggak usah buat tenda. Karena memang babinya di sana lagi sedang keluar, lagi banyak-banyaknya gitu, ganggu. Lebih baik daripada bangun tenda nanti kena serang babi, lebih baik tidur di warungnya aja. Ngobrol apa aja pada saat itu? Ya cerita macam-macam Mas. Tapi salah satu yang paling saya ingat sampai sekarang itu saya tanya pengalaman horornya selama jaga warung gitu. Kebetulan memang Mbah Jiwo ini sering tidur sendirian di warung itu. Nah, beliau pernah bercerita waktu dia
tidur sendirian di warung itu, dan kebetulan memang tidak ada pendakian waktu itu, nggak ada yang mendaki. Beliau menemukan bebek yang kakinya keikat di dekatnya warung seperti itu. Terus Mbah Jiwo merasa bahwa nggak mungkin ada bebek ada di atas gunung, apalagi ini bebek hidup dan kakinya diikat. Dan dia akhirnya merasa ini pasti bukan bebek sembarangan. Setelah itu dibawa ke atasnya pos 4 kalau saya nggak salah ingat. Di atas pos 4 itu bebek itu dilepaskan. Terus beliau turun kembali tidur di warungnya sendirian lagi, belum ada pendakian sama sekali. Saat malam si Mbah Jiwo ini bermimpi bertemu dengan perempuan yang sangat cantik. Katanya perempuan ini mengucapkan terima kasih karena sudah membantu dia. Terus si Mbah Jiwo ini sebagai ucapan terima kasihnya, Mbah Jiwo ini diajak nikah sama si perempuan tadi ini yang ada dalam mimpinya Mbah Jiwo. Cuma Mbah Jiwo nggak mau karena memang beliau kan sudah punya istri, sudah punya anak seperti itu. Akhirnya dia bangun pagi seperti itu. Disebutin nggak ciri-ciri ceweknya yang ngajak nikah Mbah Jiwo saat itu? Nggak disebutin, Mas. Ya cuma dia Mbah Jiwonya cuma bilang ketemu perempuan cantik gitu aja sih, Mas. Setelah Mbah Jiwo cerita pengalaman horornya tersebut, tiba-tiba saya kepikiran. Dalam hati kepikiran aja, pengen ketemu sama perempuan itu. Jadi saya berpikir seperti ini, wah sepertinya asik ya bisa bertemu dengan perempuan itu. Saya berpikir seperti itu. Kenapa? Kelamaan jomblo bagaimana? Ya, itu kan udah tahu mungkin tanda kutip manusia, bukan manusia gitu kan? Iya, saya berpikir cuma pengen punya pengalaman horor seperti itu sih, Mas, waktu itu. Dan akhirnya setelah selesai cerita macam-macam itu sekitar jam 9 atau jam 10 kami putuskan untuk istirahat karena paginya akan summit attack. Waktu itu karena summit attack terlalu siang, agak kesiangan, saya berusaha membangunkan teman saya si Ucok tadi. Ucok terlihat sangat malas-malasan, seperti dia capek dan nggak mau gitu loh. Padahal kita sudah jauh-jauh dari Surabaya ke Sindoro kan, juga ongkos juga ada kan. Akhirnya karena dia agak malas-malasan, kita mundur ke summit sekitar jam 9 atau jam 10 gitu. Perlengkapan yang kami bawa cuma air 1,5 liter sama waktu itu saya bawa sosis sama madu waktu itu ya. Sosisnya kalau nggak salah 2, madunya 3 kalau nggak salah waktu itu. Sasetan ya? Iya benar, sasetan, sosis siap saji itu. Sisanya barang ditinggal di warung. Iya, sisa perlengkapan semua saya tinggal di warung. Ditip sama Mbah Jiwo. Iya, terima Mbah Jiwo. Singkat kata, kita akhirnya berangkat dengan perlengkapan tersebut sampai sekitar Sunrise Camp. Sunrise Camp itu teman saya terlihat cukup lelah. Jadi saya berjalan pelan-pelan sambil ada di depan dia sambil menunggu pelan gitu. Saat akhirnya dia tiba-tiba bilang bahwa dia capek, udah nggak sanggup. Itu padahal baru sekitar berjalan kurang lebih setengah jam lah. Saya bilang setengah jam itu dia udah kecapean. Emang Ucok ini pendaki pemula? Enggak sih, kalau Ucok ini emang udah sering daki kemana-mana. Dia juga sering solo camp waktu itu. Cuma kebetulan entah kenapa, padahal waktu dari kita berangkat tuh badannya udah fit sebenarnya. Karena udah direncanakan sangat lama pendakian ini. Terus karena dia capek, saya bilang gini, saya duluan ya, saya mau cek ke pos 4. Kalau saya kuat, nanti saya teruskan sampai ke puncak. Saya bilang gitu ke dia, dan dia bilang iya. Akhirnya saya melanjutkan pendakian ke puncak dengan air tersisa kurang lebih sekitar 700 mili waktu itu ya, sambil dengan madu dan sosis juga pasti masih ada itu. Saya daki melakukan ke summit sendirian. Di tengah jalan juga saya ketemu dengan salah satu rombongannya yang saya temui saat pendakian. Jadi dia turun. Lalu saya titipkan pesan ke pendaki tersebut bahwa saya
mau ke puncak. Nanti kalau ketemu sama teman saya si Ucok, tolong dikasih tahu ya saya jalan ke puncak. Kalau bisa tolong nanti dibarengi turun. Saya bilang seperti itu ke pendaki tersebut. Dan pendaki tersebut mengiyakan. Singkat kata, saya melanjutkan pendakian sampai ke puncak. Sebelum ke puncak, saya bertemu dengan rombongan pendaki yang kebetulan mendirikan tenda di samping warungnya Mbah Jiwo. Kebetulan rombongan tersebut kehausan karena cadangan airnya sudah habis dan mereka minta sedikit air dari saya. Akhirnya saya berikan kurang lebih setengah dari yang saya bawa tadi. Akhirnya saya sampai puncak kurang lebih sekitar jam 12. Dan di atas memang kebetulan tidak ada orang sama sekali. Jadi di puncak sudah nggak ada orang sama sekali dan saya putuskan untuk istirahat dan ambil beberapa foto waktu itu sendirian. Jadi saya gunakan HP saya itu caranya saya ikatkan di kayu atau ada saya taruh di batu seperti itu. Jadi saya bisa foto sendirian waktu itu. Akhirnya sekitar setelah saya cukup istirahat sekitar jam 1 atau setengah 1 saya agak lupa gitu. Kabut dari bawah naik tiba-tiba. Jadi ada kabut dan juga tercium bau belerang dari kawahnya. Karena saya takut kalau akhirnya juga keracunan dan kehilangan jalan, saya berusaha untuk turun melewati kabut tersebut. Jadi dalam keadaan kabut gelap itu saya tetap jalan. Kabutnya tebal? Iya, cukup tebal. Jadi waktu itu jarak pandang saya kurang lebih sekitar 1 sampai 3 meter saja. Karena semakin gelap, jadi saya putuskan buat istirahat. Kebetulan waktu itu saya pakai jas hujan kresek ya, yang kiri kanan saya sobek agar jalannya lebih lancar waktu itu. Emang hujan? Iya, jadi dalam kabut itu, kabutnya membawa hujan gerimis waktu itu. Oh iya. Jadi saya putuskan buat istirahat sambil jaga tenaga. Ternyata sambil saya berdoa agar menemukan jalan buat turun. Di dalam istirahat saya itu saya seperti melihat ada bayangan laki-laki ada di agak serong ke kanan gitu. Tapi saya nggak mungkin itu kelihatannya bukan manusia kan. Lagian dari tadi saya nggak di puncak nggak pernah lihat ada orang. Bayangannya di mana? Bayangannya ada di depan gitu, agak jauh sih, agak serong ke kanan gitu mas. Hitam besar? Iya. Ya seukuran manusia waktu itu sih mas. Cuma kebetulan memang karena saya nggak yakin bahwa itu manusia. Hitam gitu tuh? Iya. Hitam seperti bayangan? Ada bayangan hitam itu, jadi kayak ada bayangan hitam di baliknya kabut seperti itu. Karena saya ngerasa kayaknya itu bukan manusia, jadi saya diamkan aja. Setelah agak terang, kabutnya itu sudah agak, jalur sudah terlihat, saya lanjutkan perjalanan. Sampai akhirnya saya sadar bahwa ternyata saya benar-benar salah jalur. Karena jalur yang saya lewati ini benar-benar beda dari jalur awal. Saya mau naik juga, ternyata saya lewati tadi adalah jalur yang cukup terjal. Saya merasa nggak mampu kalau harus ke puncak lagi. Saya akhirnya turun sambil mengikuti aliran air kering. Jadi kayak sungai kering gitu dari puncak. Saya berpikir kalau air ini bakal turun ke kampung gitu. Jadi pasti kalau saya ikuti ini mau nggak mau, seenggak-enggaknya saya kesasar ke kampung. Jadi bisa tetap balik ke base camp seperti itu. Jadi mengikuti aliran air yang ada karena air hujan. Iya, benar. Dan juga akhirnya karena persediaan air saya yang ada di botol itu udah tinggal menipis, saya putuskan buat minum air yang ada di aliran tadi itu. Karena memang juga airnya kan, saya berpikir kalau air yang saya bawa ini habis, saya udah nggak bisa hidup, mumpung masih habis hujan, air masih banyak, saya minum air tersebut. Sambil terus turun, semakin terjal, dan saya merasa, kok saya jalan kelihatannya semakin ke kiri ya. Karena waktu itu kebetulan Gunung Sindoro itu berhadapan dengan Gunung Sumbing. Jadi kalau dari jalur pendakian yang seharusnya, kalau saya lihat tuh posisinya benar-benar lurus. Jadi waktu saya lihat ternyata saya jalannya terlalu ke kiri, jadi gunungnya ada di sebelah kanan waktu itu. Di depannya Gunung Sumbing itu ada di sebelah kanan saya. Jadi saya putuskan untuk jalan ke serong ke kanan, tetap turun serong ke kanan. Tapi level tanah ini berbeda.
di sini di tempat yang saya jalan ini levelnya agak rendah. Setelah itu dibatasi oleh sungai kering tadi, dan yang di sebelah kanannya itu ada tanah yang lebih tinggi kurang lebih sekitar 2 atau 3 meter gitu. Saya berusaha naik ke sana buat serong ke kanan memang. Akhirnya saya berhasil naik dan sampai di padang rumput yang rumputnya cukup tinggi, jadi sepaha saya gitu Mas. Sampai di situ saya tetap jalan dan akhirnya saya menemukan seperti rumput yang terbuka seperti itu. Terbuka itu saya berpikir, oh mungkin ini bekas jalur untuk pendakian atau orang cari kayu. Akhirnya saya ikutin. Atau juga saya berpikir paling enggak dia jalur ini pasti mengarah ke kemah gitu kan saya berpikirnya. Setelah saya ikuti, tiba-tiba terdengar suara kresek-kresek dan suara itu semakin kencang sampai akhirnya ternyata saya baru sadar suara tersebut adalah suaranya babi. Akhirnya ternyata babi itu ngejar saya lari ke bawah turun gitu. Suara babi? Iya. Melihat ada babinya? Waktu itu terlihat moncongnya itu Mas, agak kelihatan gitu, sama warnanya kan juga kelihatan agak hitam kan gitu. Besar babi yang? Iya. Babinya cukup besar, kurang lebih sepaha saya waktu itu. Jadi juga memang karena babi juga pasti kuat, dan saya akhirnya lari turun gitu. Kebetulan turun karena saya masih pakai jas hujan kresek waktu itu. Saya akhirnya seluncuran pakai jas hujan itu, saya duduki seluncuran sambil turun gitu. Karena mungkin juga saya nggak tahu babi itu masih ngejar atau nggak tahu, saya langsung seluncuran aja karena kaki saya udah capek sekali kan. Habis nyasar gitu, saya seluncuran. Saya awalnya masih ngerasa aman sampai akhirnya saya melihat kurang lebih sekitar 3 atau 5 meter di depan saya itu blank. Jadi di depan itu udah rumput udah hilang, jadi bener-bener jurang. Saya berpikir, wah ini blank ini. Kalau saya teruskan bisa-bisa saya patah tulang atau bahkan nggak ketemu kalau emang jurangnya dalam. Akhirnya saya putuskan untuk berguling badan ke kiri ke arah sungai tersebut. Paling enggak kalau saya jatuh ke sungai, paling parah juga kaki kekilir aja, jadi masih bisa jalan, masih bisa cari bantuan waktu itu. Jadi pada saat itu lagi meluncur, terus tiba-tiba langsung blank jurang yang dalam. Iya. Akhirnya mutusin guling ke kiri, yang mana itu sungai kering. Iya benar. Untung bisa langsung guling gitu. Iya, kebetulan emang refleks aja sih Mas. Kebetulan refleks, jadi saya guling di situ. Saya berpikir yang penting luka saya nggak parah. Ternyata ya ajaibnya karena rumput di sana kan cukup panjang-panjang. Jadi saya jatuh itu nggak bener-bener nempel tanah. Rumput itu kayak ngikat perut sama paha saya kayak harness gitu Mas. Jadi bener-bener kurang lebih sekitar 20 atau 30 cm di bawahnya itu baru tanah. Jadi bener-bener saya kayak merasa terselamatkan sekali di situ. Setelah itu bener-bener kayak di film-film ya? Iya benar. Ya saya sendiri kalau saya berpikir sekarang kayak nggak logis aja gitu. Padahal ya tapi memang bener adanya. Jadi bener-bener rumput panjang itu ngikat paha sama perut saya kayak harness seperti itu. Setelah itu saya lanjutkan lagi turun sekitar asar atau mau maghrib sebetulnya. Mau maghrib, saya putuskan untuk istirahat karena juga gelap dan kebetulan waktu itu saya nggak bawa senter ya, jadi cuma bawa HP sama berapa makanan tadi itu. Saya putuskan untuk istirahat di dalam tempat tersebut. Gimana gambaran tempat istirahat itu seperti apa? Jadi tempat istirahatnya itu ada di dalam hutan yang sebenarnya tuh kalau nggak gelap sih, hutannya cukup terang, di hutan perdu gitu Mas, cukup terang. Jadi masih kebuka atasnya? Iya, kebuka atasnya, dan kebetulan memang waktu itu semakin agak malam, sekitar habis isya gitu, gerimis juga. Jadi malam itu agak gerimis. Dan pohon-pohonnya rapat? Enggak sama sekali. Jadi pohonnya benar-benar terbuka. Jadi kalau istirahat gitu ya tetap pakai jas hujan gitu, buat biar airnya nggak langsung nempel aja gitu sih. Tapi keadaan itu baju udah basah semua sih Mas.
Tas pun basah. Waktu itu, nah kebetulan saya ndaki itu yang ke puncak nggak bawa tas, cuma bawa air 1,5 liter, saya tali pakai raffia, sama bawa beberapa makanan tadi itu sih mas. Jadi nggak bawa tas waktu itu. Tuh di tank. Saya ikat sama makanannya, saya taruh saku gitu. Oh gitu. Iya. Nah setelah itu kurang lebih kan Isa saya berusaha teriak-teriak, panggil-panggil. Ternyata dari bawah itu kan sebenarnya terlihat ya, jadi di bawah itu terlihat ada kampung, memang kampung warga gitu, karena di bawah itu persawahan, lihat dari jauh. Terus akhirnya saya berusaha minta pertolongan dengan pakai senter HP itu, saya nyalakan, saya matikan gitu, terus sampai akhirnya balas-balasan senter dari bawah. Terlihat warga itu juga berusaha naik gitu sih mas, berusaha naik, cuma saya nggak tahu, mungkin karena medan juga terhalang, akhirnya mereka tuh baik lagi. Akhirnya kita, maksudnya gimana nih? Medan terhalang tuh bagaimana? Mungkin ini kan masnya di sini. Nah, warga yang melihat tuh di mana? Ada jauh di bawah gitu, Mas. Bener-bener jauh. Jadi ada di serong, agak serong ke kiri gitu, Mas. Jadi kalau di sininya jadi nih kayak gini kali. Agak serong gitu. Jadi semakin jauh, saya juga berpikir berarti kampungnya ke arah kiri, jadi saya semakin ke kiri waktu itu jalannya. Tapi suara menyaut juga mereka? Mereka sepertinya cuma mendengar suara saya, karena kan arah anginnya kan ke bawah kalau malam. Jadi suara saya di bawah kedengaran, tapi suara mereka nggak kedengaran. Saya cuma dengar suara kayak motor trail gitu mas, berusaha naik. Nah akhirnya saya juga capek dan takut kalau baterai ini habis. Jadi saya putuskan sekitar jam 9 atau jam 10 saya putuskan untuk berhenti minta bantuan, dan saya putuskan untuk istirahat tidur. Jadi saat tidur itu, tidurnya juga nggak lelap sih mas. Jadi saya tidur berusaha dalam keadaan gerimis itu, saya pakai jas hujan, saya duduk seperti ini, berusaha tidur, terus tetap bangun nggak bisa. Tetap akhirnya saya berusaha cari tempat yang saya bilang cukup nyaman, entah ada batu, entah apa, ada apa, saya nggak peduli. Cuma saya berpikir saya harus tidur, karena tenaga saya juga harus terjaga. Saya harus mencari jalan buat balik besoknya. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rjl5 atau DM Instagram rjl5. Di malam pertama setelah saya minta bantuan dengan main center ke warga itu, sekitar jam 10 saya putuskan untuk tidur, karena memang saya berpikir untuk menjaga tenaga, mau nggak mau saya harus tidur juga. Dalam tidur tiba-tiba saya mendengar suara ada kayak laki-laki ngomong. Jadi laki-laki ngomong itu, cuma suaranya nggak jelas mas. Entah ngomong apa saya nggak tahu. Iya gitu. Terus saya kebangun itu kan kondisinya saat itu lagi gerimis dan juga lagi ada kabut kan awalnya. Cuma makin lama kabut itu semakin terang gitu. Terus tiba-tiba ada di agak serong ke kanan gitu, ada keluar kayak cahaya warna biru ke kuning-kuningan. Seakan-akan cahaya itu manggil saya buat kesana, buat ngikutin cahaya itu. Cuma memang karena saya merasa seingat saya di arah cahaya itu posisinya kayak level tanahnya berbeda sekitar 1-2 meteran gitu. Bisa jatuh lah ke jurang itulah. Iya bener. Jadi kan apalagi kalau bener walaupun cuma 1 meter tapi dalam keadaan yang gelap, basah gitu, nggak ada cahaya, otomatis kan ya takutnya kalau jatuh malah bahaya kan. Kenapa kok merasa cahaya biru kuning itu memanggil Mas Yoga? Seakan-akan jadi cahaya itu kayak ngasih dalam pikiran saya, dalam hati saya kayak ngasih tahu ini loh jalannya. Seakan-akan kayak ngasih tahu itu. Padahal jurang. Iya, benar sekali.
Dan akhirnya karena saya nggak ngikutin itu, saya putuskan buat tidur lagi. Dalam mimpi saya, dalam tidur saya itu saya bermimpi ketemu dengan perempuan yang cantik sekali. Jadi perempuan itu rambutnya panjang, pakai baju dress warna putih, seperti itu Mas. Cantiknya seperti apa? Ya, kalau cantiknya seperti apa saya bingung menjelaskannya ya. Yang pasti itu saya merasa kayak perempuan ini saya kenal sama perempuan ini udah lama, nggak asing, cuma saya nggak tahu siapa dia gitu aja. Terus tiba-tiba saya kebangun mendengar suara adzan subuh. Apa sempat berkomunikasi sama perempuan tersebut? Perempuan tersebut di hari itu cuma diem aja sih Mas, nggak ngasih apa-apa, cuma diem sambil ngeliatin saya, cuma seakan-akan kayak manggil, cuma nggak ada suaranya gitu, kayak nunggu saya gitu. Jadi dia diem doang? Iya, cuma diem berdiri sambil lihat saya gitu aja Mas. Jadi saat saya melihat cahaya itu kan seakan-akan cahaya itu manggil saya. Saya mau ke sana, terus tiba-tiba di sebelah kiri saya kayak ada suara kakek-kakek bilang, "Jangan." Seketika itu saya tiba-tiba terdiam, benar-benar mengikuti suara itu. Lalu saya keingat bahwa yang di depan yang ada cahaya ini adalah arah ke level tanah yang cukup tinggi, sekitar 1 meteran. Jurang lah bisa dibilang. Ya, bisa dibilang jurang. Setelah saya berdebat dengan hati saya sendiri apakah harus mengikuti cahaya atau enggak, saya putuskan untuk tidur lagi. Karena memang saya berpikir cari jalan besok pagi aja yang lebih terang, seperti itu. Sampai akhirnya tiba hari kedua. Hari kedua saya bangun waktu itu subuh karena mendengar suara adzan, saya bangun. Tuh masih kedengaran suaranya? Iya, karena memang dari kampung itu kalau sound seperti itu masih kedengaran di atas. Jadi setelah subuh selesai, saya menunggu agak siang, sekitar jam 8 atau jam 9 gitu. Saya jemur pakaian saya. Jadi jaket, celana saya lepas, saya jemur karena kan semalam habis hujan. Takutnya nanti kalau hipoter. Jadi kurang lebih saya sekitar jam 12-an pakaian itu baru saya pakai. Walaupun nggak kering-kering banget sih Mas, tapi ya lumayan daripada. Berarti pas jemur baju nggak pakai baju dong? Ya cuma pakai celana dalam aja sih Mas waktu itu. Kan juga nggak ada orang sih. Jadi Mas Yoga itu hanya stay di tempat aja dong? Nah setelah itu ya waktu kurang lebih saya jemur itu pasti stay tempatnya. Setelah selesai itu sekitar sebelum duhur biasanya kalau saya jalan itu waktu itu. Sekitar jam 11-an saya turun lagi. Turun ke bawah ya sama aja ya. Yang saya lihat cuma ada pohon. Ya cuma ada suara hewan gitu aja biasa, kayak suara burung ya, seperti itu sih, suara alam. Cuma semakin turun itu tanahnya semakin gembur, jadi semakin nggak padat gitu. Kalau saya nginjek gitu kurang lebih setengah dari betis saya. Jadi semakin dalam gitu. Dan jalurnya benar-benar nggak padat sama sekali. Semakin curam. Curamnya seperti apa? Jadi jalurnya benar-benar nggak rata dan selisih level tanahnya itu antara kiri kanan tuh semakin tinggi banget selisihnya. Sekali nginjek gitu bisa benar-benar dalam. Ini kan setengah paha gitu sih Mas. Sekitar setengah meter. Jadi begitu nginjak tanah, seakan-akan tuh masuk kakinya. Iya, benar. Dan cukup dalam. Iya, cukup dalam. Karena kebetulan mungkin juga karena habis hujan ya, jadi tanahnya nggak padat waktu itu. Singkat kata sampai di malam yang hari kedua. Jadi malam itu seperti hari sebelumnya saya melakukan kontak center HP dengan warga di bawah. Jadi saya tetap pakai tanda HP itu, saya lampunya saya tutupin, saya nyalakan lagi seperti membuat tanda SOS seperti itu. Memangnya center HP itu bisa jauh ya? Bisa Mas, kebetulan soalnya memang dijawab sama panggilan dari bawah gitu. Jadi juga di bawah juga mainan center gitu,
Terus dia juga kelihatan ada beberapa kayak kendaraan motor berusaha naik, cuma mungkin karena jalannya sama seperti hari sebelumnya juga belum ketemu jalur, akhirnya balik lagi motornya seperti Itu teriak-teriak? Iya, sambil beberapa kali saya teriak-teriak, dan juga memang beberapa kali teriakan dari bawah itu kedenger, walaupun agak samar-samar gitu. Mas Yoga teriak apa? Ya minta tolong gitu, tolong, seperti itu. Saya nyasar, seperti itu. Saya teriak sekencang-kencangnya, ya walaupun sampai tenggorokan sampai benar-benar udah capek banget. Keadaan makanan juga hari malam kedua itu udah habis, air bersih juga udah habis, sampai akhirnya saya merasa harus Mas, saya harus nyerah di sini, udah benar-benar capek, udah hampir ngerasa mau nyerah seperti itu sih Mas. Cuma, apa yang dirasa saat itu? ya rasanya udah capek aja, kita mau cari jalan udah nggak tahu di mana, minta bantuan juga rasanya kayak mustahil gitu, biar warga buat naik seakan-akan kayak mustahil gitu loh. Saya kayak ngerasa masa ini udah di batas saya sekarang gitu. Sempat berpikir bahwa akan meninggal saat itu? Iya sih Mas, saya berpikir mungkin saya meninggal di sini. Cuma saya berharap seenggak-enggaknya walaupun saya meninggal, saya bisa sampai bawah, gitu aja. Raga saya tetap sampai rumah. Mungkin saya cuma itu waktu itu. Cuma tiba-tiba aja saya kepikiran, saya nggak boleh di sini, saya harus pulang karena di rumah orang tua sama teman-teman masih nunggu saya. Jadi walau sempat kepikiran akan meninggal, tapi tetap berusaha dulu lah. Setidaknya orang rumah nungguin saya gitu. Iya benar Mas. Jadi orang rumah itu salah satu yang membuat saya tetap survive waktu itu, walaupun dengan makanan yang terbatas, hutan yang malam yang cukup gelap, dingin, tanpa makanan ya. Basah lagi? Iya benar, basah. Karena memang pasti tiap hari itu hujan. Hampir setiap asar gitu pasti hujan, kabut pasti ada. Itu makan apa akhirnya di hari kedua? Di hari kedua paginya cuma ya makan makanan yang kemarin itu yang ada tinggal sosis satu itu Mas, sama minum air dari ambil di kali itu sih Mas. Ya udah makan seadanya itu. Mungkin bukan kali ya, aliran air. Iya, aliran air yang kering itu tadi Mas. Jadi airnya agak kotor gitu Mas. Jadi hari kedua cuma makan satu sosis? Iya, benar. Makan daun-daun nggak nyoba makan gitu? Nggak nyoba sih Mas, soalnya kelihatannya ya cuma kayak daun perdu gitu ya Mas, kayak kalau orang bilang kayak daun lamtoro gitu Mas. Jadi mungkin saya berpikir mungkin nggak bisa dimakan gitu, mungkin ya waktu itu saya berpikirnya. Ya udah nggak lapar apa? Ya kalau udah keadaan kepepet gitu nggak mikir lapar sih Mas kalau saya Mas. Yang penting yang saya pikir cuma bisa pulang dengan selamat itu aja, karena memang ada orang di rumah yang nunggu saya. Mungkin takut juga kali ya? Iya. Apakah ini daunnya beracun atau bagaimana? Iya, benar. Karena mungkin belum tahu pada saat itu. Iya. Yang saya tahu ya cuma mau pulang gitu aja. Akhirnya sekitar jam 10 saya tidur. Sama seperti sebelumnya saya tetap tidur di dalam hutan yang gelap. Cuma diterangi cahaya bulan sama bintang aja sih Mas. Tetap tidur ya seadanya ya. Cuma ya tanah, batu, nggak peduli, yang penting harus tidur gitu aja. Sampai akhirnya sekitar jam 2 gitu atau jam 1 saya tiba-tiba mendengar suara teriakan kencang. Wah, seperti itu. Otomatis saya kaget, kebangun. Saya pikir suara apa, saya lihat kiri kanan, nggak ada sama sekali. Saya di situ mulai merasakan rasa ketakutan. Karena saya yakin ini bukan suara manusia gitu, walaupun teriakannya kayak manusia, nggak mungkin manusia. Saya berpikir takutnya justru kalau ini suara hewan, tapi hewan apa saya nggak tahu. Terus saya pelan-pelan tetap berusaha tidur lagi, berusaha menenangkan diri biar nggak takut gitu, berusaha tetap tidur. Saya berpikir mungkin kalau saya tidur saya nggak bakal dapat gangguan apa-apa waktu itu. Itu suara cowok? Iya, suara laki-laki gitu. Jadi kayak suara laki-laki yang di malam pertama. Oh, yang gitu? Iya, kayak yang suara laki-laki pertama itu kayak ngomong gitu loh Mas. Nah, ngomong cuma nggak jelas waktu itu, terus akhirnya. Oh, kayak yang suara ngomong nggak jelas? Iya, terus akhirnya saya berusaha tidur lagi kan. Dalam tidur itu
kayak saya bermimpi. Mimpi didatengin sama perempuan yang cantik banget. Setelah mendengar suara teriakan tadi, sekitar jam 2, saya berusaha tidur lagi. Karena memang saya berusaha buat menekan rasa takut dengan tidur dengan berharapan agar nggak mendengar sesuatu yang saya bikin takut lagi. Akhirnya saya tidur itu, tiba-tiba dalam tidur saya bermimpi didatangin perempuan yang cantik sekali seperti malam sebelumnya. Cuma sekarang anehnya perempuan itu ada di sebelah kanan saya, dan di sebelah kiri saya ini ada sekumpulan teman-teman saya. Perempuan saya itu mengajak saya ke sana mengikuti dia, tapi saya tidak mau. Akhirnya saya memilih teman-teman saya. Ngajaknya gimana? Ya dia cuma berdiri tapi seakan-akan kayak manggil gitu mas, manggil nama saya. Cuma karena saya nggak mau, ya udah saya akhirnya ikut sama teman-teman saya, terus kebangun adzan subuh waktu itu. Itu perempuan cantiknya pakai baju apa? Perempuan cantiknya pakai baju putih gitu sih mas, kayak dress gitu selutut kalau nggak salah. Mukanya juga terlihat jelas kayak kemarin. Iya, masih jelas kemarin. Berarti baju juga sama kayak kemarin. Iya, kayak kemarin juga sih. Terus karena saya bangun subuh itu seperti biasa ya, seperti hari sebelumnya, udah siang pakaian saya jemur lagi seperti itu. Sekitar jam 8 pagi setelah saya menjemur pakaian saya, tiba-tiba HP saya berbunyi. Dan di situ saya melihat ternyata yang ngirim SMS dari Basecamp Pledong. Jadi mereka menanyakan posisi saya sekarang di mana, keadaan seperti apa, baterai HP ada berapa persen, seperti itu mas. Lalu saya balas SMS tersebut dengan perasaan cukup bahagia ya, karena sepertinya saya akan segera selamat, seperti itu. Saya balas posisi dan lain-lain. Ternyata nggak bisa masuk SMS saya karena nggak ada sinyal. Saya putuskan untuk jalan turun lagi, cari sinyal. Makin turun. Semangat ya? Iya, makin semangat. Tapi turun, baterai kok bisa awet udah 3 hari nih? Kebetulan memang kalau saya tidur, HP itu saya matikan. Kalau malam saya matikan, kalau siang saya nyalakan lagi. Beberapa kali saya waktu terbang, saya nyalakan lagi buat ngit baterai waktu itu. Nah, singkat kata akhirnya SMS saya berhasil masuk. Saya berhenti lagi, nunggu ternyata ada SMS lagi. Jadi kita beberapa kali sempat SMS, tapi karena saya sulit sinyal, saya terus jalan ke bawah sampai akhirnya satu pesan terakhir dari Basecamp Pledong menyuruh saya membuat tanda asap, atau kalau nggak bisa berusaha buat naik. Akhirnya saya naik pelan, terdengar suara ada manggil saya, dan kebetulan memang itu suaranya rombongan, jadi saya pikir pasti ini dari Basecamp Pledong. Singkat kata akhirnya setelah berjalan naik, saya ketemu dengan tim rescue-nya itu. Jam berapa nih? Sekitar jam 10:30 atau 11:30 gitu sih mas, sebelum duhur yang pastinya. Di lokasi kayak gimana ketemunya tuh? Jadi kebetulan lokasinya itu kayak medannya agak curam gitu mas, turun gitu. Jadi bener-bener masih dalam hutan, tapi bener-bener medannya udah curam banget sih mas. Akhirnya kita habis ketemu itu, kita istirahat di situ dulu. Setelah selesai istirahat, kita lanjutkan turun. Turun pun jalurnya nggak gampang sebenarnya, karena itu udah bener-bener di bawah. Dan kalau misalkan saya turun, saya dikasih tahu sama tim rescue, saya turun lagi paling sekitar 1 atau 2 kilo, depan udah blank. Jadi mau nggak mau, saya sama tim rescue itu harus serong ke kanan, harus balik jalan ke kanan. Dan padahal itu saya dikasih tahu tim rescue ternyata posisi saya lebih dari 6 punggungan. Jadi 6 punggungan itu kayak lekuan gunung ini mas. Nah, jadi posisi saya benar-benar jauh serong ke kiri waktu itu. Dan juga kebetulan gimana harus melewati 6 punggungan itu? Iya, bener. Tapi ketika lewat pun blank. Iya, jadi katanya mereka ternyata setiap punggungan itu ada blanknya, dan masing-masing blank itu ya udah makan korban. Apalagi yang waktu saya prosotan itu ternyata
di depannya itu adalah tempat terakhir mereka mengevakuasi korban sebelumnya meninggal. Keadaan itu jalurnya benar-benar evakuasi itu jalurnya benar-benar sulit. Jadi kita tetap pakai tali karabiner seperti itu buat ngelewatin jalur-jalur yang cukup ekstrim waktu itu. Akhirnya setelah sekitar jam 1:30 sampai ke jalur utama pendakian. Nah, itu biasa sih mas, pendakian biasa jalan. Saya dikasih tahu sama satu tim rescue kalau saya harus mengucap terima kasih ke si Mbah tadi yang jaga warung. Mbah Jiwo. Ya, Mbah Jiwo. Jadi ke Mbah Jiwo itu karena saya tanya kenapa mas? Soalnya Mbah Jiwo yang bantu kamu, gini cerita macam-macam gitu. Apa juga, yang diceritain? Ya, jadi dia berusaha buat tenangin teman saya. Jadi waktu itu satu hal yang paling saya ingat, dia ngasih tahu teman saya, si Ucok tadi itu kalau tenang aja, temanmu paling lagi pacaran sama babi, gitu. Dan saya coba tiba-tiba kepikir, padahal kok bisa tahu ya? Padahal kan saya kan belum cerita siapa-siapa kalau saya dikejar babi seperti itu kan. Saya benar-benar, loh, kok tahu? Saya benar-benar kaget waktu itu, cuma dalam hati aja saya sendiri, saya nggak cerita ke siapa-siapa. Terus akhirnya kita sampai di warungnya Pos Mbah Jiwo, sambil istirahat makan sebentar gitu, saya bilang terima kasih ke beliau, terima kasih ya Mbah udah bantu. Terus tiba-tiba si Mbah Jiwo bilang, gimana sudah ketemu? Dalam hati saya benar-benar tiba-tiba langsung kaget, dek seperti itu. Maksudnya ketemu ini apa? Saya berpikir apa jangan-jangan ketemu si wanita yang mimpi saya tadi ini, seperti itu mas. Akhirnya setelah istirahat di situ sekitar jam 2:30, saya turun dengan tim sampai ke base camp lagi kurang lebih sekitar jam 4 asar. Ini udah sama Ucok? Iya, jadi si Ucok itu kebetulan memang dia nunggu saya di base camp, seperti itu mas. Ketemu kita berpelukan udah basa-basi sebentar gitu, sambil ya cerita seadanya gitu sih mas. Sambil mengucap terima kasih udah nolongin laporan dan lain-lain gitu. Oke, singkat kata kita istirahat di base camp untuk beberapa hari karena kebetulan memang tiket yang saya beli adalah tiket pulang pergi, jadi tepat 1 minggu gitu. Karena kita masih 4 hari dan masih ada 3 hari, saya nggak bisa pulang. Karena kebetulan memang uang saya waktu itu, uang saku bener-bener mepet banget, ngepres semua. Karena memang makanan dan lain-lain sudah saya bawa dari rumah waktu itu buat seminggu. Akhirnya ya kita nginep di base camp. Malamnya saya bermimpi ketemu dengan perempuan yang ada di mimpi saya lagi sebelumnya yang ada di gunung. Wajahnya masih cantik, tetap dengan seakan-akan dia tetap ngajak saya buat ikut dia gitu. Cuma sama baju putih? Iya, tetap pakai baju putih, rambut panjang, tetap dengan wajah yang cantik. Cuma seakan-akan saya kenal banget dengan perempuan itu, cuma saya nggak tahu siapa dia gitu aja nih mas. Jadi benar-benar nggak asing perempuan ini bagi saya, cuma saya ngerasa ya udahlah, aku nggak mau ikut dia gitu aja dalam mimpi. Terus seperti itu tiba-tiba ya bangun tengah malam lagi, kebangun ya kenapa ya, saya cuma berpikir perempuan ini kenapa gitu sih. Terus akhirnya ya sudah tidur lagi, lanjut ke hari-hari selanjutnya juga, sampai akhirnya saya juga malam terakhir sebelum saya pulang, jadi malam ke-6 ya, waktu itu malam ke-6 itu saya bermimpi lagi, didatengin sekali lagi dengan oleh perempuan tersebut dengan wujud yang masih sama awalnya. Wajahnya masih cantik, pakai baju putih, dress, rambutnya panjang. Dia benar-benar terlihat baik, seakan-akan benar-benar ngajak saya buat ikut dia. Kayak saya nggak boleh pulang gitu loh mas. Jadi ya disuruh ikut dia aja gitu. Gimana bilangnya? Ya sebenarnya sih dia nggak bilang apa-apa, cuma dia kayak
kayak ngelambai gitu loh, kayak manggil gini Mas. Nah, Jadi wanita putih itu setiap dalam mimpi selalu melambai-lambai begitu. iya, seakan kan kayak manggil saya gitu buat ikut dia. Jadi karena posisinya sebenarnya nggak mepet agak jauh gitu loh Mas. Dia manggil saya gitu. Serem banget ya. Jadi selama lu tersesat selalu dimimpikan oleh wanita putih itu yang terus-terusan memanggil lu ke arah dia. Iya, benar sekali. Sampai akhirnya karena saya nggak mau ikut sama dia, tiba-tiba wajahnya berubah dari pucat gitu, terus matanya merah kayak keluar-keluar dari wajahnya gitu, sama wajahnya mulai agak makin lama kayak agak meluah gitu, Mas, bener-bener kayak tua keriput gitu. Terus dia tiba-tiba kayak teriak ke saya, wah gitu, bener-bener kayak seakan-akan kayak mau nerekam gitu Mas. Dan akhirnya di malam itu saya terbangun masih dengan jam yang sama, sekitar jam 2, jam 3 gitu. Keadaan baju bener-bener basah, keringat gitu Mas. Sampai ya bener-bener basah banget, sampai malam itu, di malam terakhir saya nggak bisa tidur. Karena saking takutnya dalam mimpi itu. Masih membekas ya wajahnya itu ya? Iya, bener-bener Rusak. Bener-bener rusak gitu, kayak nenek-nenek rusak gitu wajahnya. Terus sama keluar darah gitu, matanya merah, bener-bener kayak matanya mengintimidasi banget sih Mas, benar-benar ketakutan ya. Seakan-akan dia marah karena Mas Yoga ini nggak mau ikut dia. Benar sekali Mas. Ya, akhirnya singkat kata setelah hari itu selesai, sesuai dengan pesanan tiket sebelumnya, saya akhirnya naik bis itu pulang. Dan setelah sampai rumah, ibu lu pun nggak tahu kalau lu naik gunung. Nggak tahu. Jadi kebetulan memang saya sampai di rumah itu nggak cerita sama Bahkan orang tua. pengalaman lu tersesat pun ibu lu nggak tahu. Nggak tahu. Oke, bakal banyak pertanyaan di closing. Itu dia guys, sebuah kisah luar biasa sekali dari Mas Yoga ya, dimana dia tuh pernah punya pengalaman tersesat 3 hari di Gunung Sindoro. Nah, sebelum kita akhiri ada beberapa pertanyaan nih Mas. Iya. Gue denger nih Mas, gara-gara video yang waktu itu Om Mamat season 1 naik, akhirnya ibu lu tahu kalau lu pernah tersesat di gunung. Iya Mas, bener. Kebetulan yang tahu itu tetangga. Jadi tetangga nonton, terus tiba-tiba waktu saya pulang, tetangga itu lewat loh. Dia bilang, wih keren ya habis tersesat gitu, habis tersesat di gunung. Tiba-tiba saya kaget dong, wah, kok ada yang nonton gini, apalagi kan yang nonton itu yang bilang bukan anak muda, udah tua gitu. Saya kaget. Terus kebetulan juga di depan itu ada ayah saya sama ibu saya. Terus ya udah saya masuk. Terus tiba-tiba ibu saya tanya, video apa gitu, nyasar kemana gitu. Akhirnya mau gak mau ya saya cerita sih Mas. Akhirnya gimana? Masih dianggap anak? Ya alhamdulillah masih dianggap karena masih bisa pulang sih untungnya. Apa orang tua pas tahu sempat tersesat 3 hari kayak gitu? Ya reaksinya cuma kaget sih, karena udah nyasar gini kok nggak cerita, nggak apa-apa gitu. Jadi ya yang dipertanyakan kok malah justru yang bertanya kok masih bisa survive kayak dalam keadaan itu, gimana caranya, seperti itu sih Mas. Sempet nangis orang tua nanya? Enggak, kebetulan Mas. Enggak. Ketawa-ketawa? Ya enggak Mas, biasa aja Biasa gitu. aja. Ya. Nggak ditanya, kenapa kok masih bisa pulang gitu? Iya. Mau balik lagi ke sana? Enggak. Enggak Mas. Bukan. Kenapa ibu Mas juga nggak seneng aja? Kan beban keluarga berkurang tuh. Nah, kurang tahu Mas saya itu. Enggak ya Bu, ini kalau ibu nonton ini bercanda ya. Intinya sih Mas Yoga ini udah berhasil survive, di mana salah satu yang bikin dia semangat juga ya pengen ketemu sama keluarganya kan? Iya, benar sekali. Bener kan? Iya, dan pada akhirnya sekarang kalau naik gunung lagi minta izin sama orang tua nggak? Iya, saya usahakan ya izin. Biar ya mau nggak mau, karena memang salah satu
restu dari orang tua itu mau nggak mau pasti bakal bantu kita. Mungkin juga saya juga belajar karena nggak izin sama orang tua, akhirnya saya kesasar seperti itu sih. Oke, baik Mas Yoga, terima kasih telah menyempatkan waktunya ya untuk bercerita di RJ5 yang kedua kali, tapi ini yang pertama datang langsung. Iya. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya cerita-cerita seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, Mas Yoga, RJ5 undur diri. Ciao.